Oke, pagi ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya Indonesia. Kenapa ini penting? Karena kita tahu bahwa sumber daya alam yang baik, sumber daya alam yang banyak, tapi sumber daya manusianya tidak bagus, maka pengelolaan sumber dayanya menjadi tidak optimal. Jadi sumber daya manusia yang baik itu bisa memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya ya dengan baik sehingga hasil yang diharapkan menjadi lebih optimal. Oke ya. Nah, ini sudah saya jelaskan nih beberapa bagian tentang beberapa jenis sumber daya yang bisa atau terdapat di tempat kita. Oke, atau di Republik Indonesia ya. Nah, sumber daya itu adalah yang pertama natural resources. Kita sudah bahas ini natural resources ya. Kemudian kita melihat bagaimana human resources, meskipun ini kita mata kuliah kita adalah ekonomi sumber daya alam dan energi, tetapi saya ingin memberikan gambaran lain bahwa peran sumber daya manusia itu cukup besar. Nah, kemudian kita punya capital resources, sumber daya modal. Nah, dulu pada saat Indonesia merdeka, jangankan sumber daya yang lain, sumber daya kapital aja kita nggak punya ya. Kenapa? Karena kita memang baru merdeka, nggak ada uang dan sebagainya. Sosial kapital. Nah, kita tahu bahwa membangun gedung itu mudah. Tapi kalau membangun sosial itu perlu waktu. Ya, contoh paling mudah itu adalah pelanggaran lampu lalu lintas. Orang dengan mudahnya melanggar lampu merah ya, karena kita merasa bahwa itu adalah soal sepele, ya itu adalah sosial kapital. Kemudian membuang sampah sembarangan, merokok di sembarangan tempat dan sebagainya, itu adalah sosial kapital. Jadi kita jangan menganggap bahwa sosial kapital itu persoalan mudah, tidak. Sosial kapital itu jauh lebih susah dibandingkan dengan capital resources. Kenapa? Karena kita membangun gedung, kita punya uang, kita punya sumber daya, kita bisa bangun gedung. Tetapi gedung itu tidak selamat kalau sosial kapital kita itu jelek. Ya. Nah, terakhir ini kita mengetahui bahwa health capital itu sangat penting. Apa buktinya? Selama pandemi ini kita kuliah tidak optimal ya, karena harus melalui Zoom misalnya, atau melalui Google Meet atau melalui lainnya ya yang bersifat asinkronus ya. Nah, itu menandakan bahwa health capital, sumber daya kesehatan itu penting. Modal kesehatan itu penting. Bagaimana ekonomi kita hancur, ekonomi negara lain hancur karena pandemi ini. Baru kita menyadari bahwa sumber daya kapital, sumber daya kesehatan itu merupakan bahagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan ekonomi. Nah, kita lanjut ini dengan natural resources. Ini sudah saya jelaskan. Kita punya non-renewable resources. Ya, ada batu bara, ada minyak, ada nikel, besi dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Ya, ada juga renewable resources, sumber daya alam yang bisa diperbarui. Tapi ingat, sumber daya alam yang dikelola dengan tidak baik, dia akan rusak menjadi renewable but destructible. Tapi kalau kita kelola dengan baik, maka sumber daya alam itu akan berlanjut, memberikan manfaat bukan hanya kepada generasi kita sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Maka sumber daya ini berubah menjadi renewable constructible. Jadi pengelolaan sumber daya ini penting. Ya, jadi jangan kita memanfaatkan hanya untuk jangka pendek, kita harus memanfaatkannya untuk jangka panjang. Nah, ini non-renewable resources kita punya ya. Ini punya kita minyak dan gas, tapi jumlahnya sudah semakin menurun, terutama minyak. Batu bara kita punya ya. Beberapa daerah itu punya. Sumatera Barat sudah tutup. Ya, Sumatera Selatan masih ada, Aceh masih ada ya. Kalimantan juga punya dia. Ada apa? Coal itu adalah batu bara. Metal. Nah, kita sudah belajar ini.
metal ini banyak ya, ada apa namanya itu timah, biji besi, ada nikel dan sebagainya. Itu banyak di Indonesia ya. Bahkan sekarang sudah masuk ke sumber daya yang jarang, sumber daya tambang jarang. Nah, yang lebih mahal ya. Nah, ini sudah saya jelaskan bahwa sumber daya alam itu bisa dia sangat kita ketahui potensinya, sudah tahu kita di mana dia, berapa banyak dia, ini sudah saya jelaskan semuanya. Nah, kalau kita ke kanan bawah, kita bersifat hipotetikal, artinya kita menganggap secara teoritis ada sumber daya tertentu di daerah itu, atau hanya bersifat spekulatif. Jadi semakin ke kanan bawah itu semakin belum ada konfirmasi yang jelasnya. Nah, ini kita hidrokarbon kita Indonesia, dan ini tidak berubah ya, terlalu besar. Nah, ini adalah yang sudah diproduksi. Nah, kalau kita lihat ini di Aceh dan Sumatera Utara itu sudah diproduksi sudah cukup lama ya. Kalau kalian dari Kuala Simpang tahu betul itu di daerah Kuala Simpang, Pangkalan Susu, Pangkalan Berandan itu sudah habis, ya, sudah tutup. Nah, kalaupun mau dibuat sekarang harus dengan teknologi yang lebih tinggi lagi. Karena kalau dengan teknologi lama itu tidak bisa kita serap. Nah, kemudian ada di Sumatera Selatan, ada di Natuna nih, yang di atas ini di Natuna, ada di Jawa Barat ini ya, ada di Lampung, nah, ada di Jawa Timur, nah, kita ada juga di Kalimantan Timur, ya, ada di Kalimantan Utara, ada di Sulawesi Selatan, nah, ini di Papua Sorong sini banyak ini banyak minyak dan gas di sini. Nah, ini adalah cadangan yang belum diproduksi. Nah, kalau kita lihat yang merah ini sama dengan yang kiri atas tadi, kiri atas. Nah, kalau cadangan yang belum diproduksi, kita lihat di sini ada nih di barat, ya, baratnya Sumatera itu hampir semuanya. Nah, ini adalah ke kiri bawah sedikit. Nah, ya, ini banyak ya, di Natuna masih banyak ya, di Selat Jawa ini ada ya, di Sulawesi, ya, ini di timur ya, Timur Leste ini. Sekarang bukan negara kita, ada negara orang. Nah, kemudian ada di Papua juga. Nah, ini cadangan potensial. Nah, ini artinya kita turun dari tabel tadi, makin turun kita menuju ke kanan bawah. Itu adalah potensial, belum dieksploitasi ya. Masih banyak itu, berarti di selatan Jawa banyak. Selatan Jawa ada, di Kalimantan Selatan ada, di Sulawesi Barat ada ya. Kemudian di celah apa namanya itu Nusa Tenggara ada. Nah, kalau kita lihat di Papua ini luar biasa banyaknya. Ya. Tapi ini belum itu banyak sebabnya. Yang pertama, teknologi kita pada saat ini belum mampu untuk mengambilnya dengan harga yang ada sekarang. Ya, mungkin ke depan dengan teknologi yang lebih bagus kita bisa memanfaatkan sumber daya yang belum ini cadangan potensial. Nah, ini ke kanan bawah habis. Yang kuning ini belum terbukti. Hanya bersifat hipotetikal, apa namanya, spekulatif, bukan hipotetikal. Yang hijau itu hipotetikal. Nah, kalau kita lihat hampir semua seluruh wilayah di Republik ini banyak sumber daya kita. Ya, sumber daya yang banyak ini sebenarnya akan menjadi manfaat yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional kalau dikelola dengan baik sehingga dia bisa memberikan manfaat terbesar bagi negara ini. Nah, renewable resources. Kita lihat renewable resources kita. Ini sudah kita bahas, fisheries kita sudah bahas bahwa kita lautan kita luas ya, 60% lebih lautan ada di tempat kita dibandingkan dengan daratan, sehingga kita punya potensi perikanan yang sangat besar. Kerugian di perikanan itu triliunan per tahun. Kemudian water resources kita sudah bahas juga ini. Kita punya sungai, kita punya danau dan sebagainya. Forestry, kita punya hutan ya, hutan tropis yang sangat luas. Tapi kalau kita ambil tiap hari habis juga dia. Nah, geothermal, geothermal kita banyak, kita punya cadangan yang besar. Kenapa? Karena di seluruh Indonesia ini ya, 90% lebih adalah wilayah volcano, gunung berapi. Karena dia gunung berapi, maka dia mempunyai potensi geothermal. Ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Solar.
Solar itu artinya matahari ya. Ini kita sudah bahas juga, kita jenis-jenis energi yang ada di Indonesia, bahwa hanya bulan-bulan tertentu saja kita tidak punya matahari karena sistemnya hujan dan sebagainya. Tetapi bulan lainnya kita punya matahari. Artinya ini adalah salah satu potensi sumber daya kita yang bisa kita kembangkan. Wind, ya kita juga sebahagian wilayah mempunyai potensi untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga angin ya, tenaga angin ini, tapi ya anginnya harus konstan ya. Wave, nah kita di laut itu banyak ya, ada ocean thermal, ada tidal, ada sebagainya, ada ombak, gelombang dan sebagainya. Ini banyak sekali di laut. Karena kita wilayah kita kepulauan, negara kepulauan, maka kita punya gelombang yang banyak, dan gelombang ini bisa kita manfaatkan sebagai salah satu pembangkit listrik ya, tenaga ombak. Nah, itu adalah energi baru terbarukan, energi bersih. Ya, jadi banyak energi bersih kita ya, mulai dari water tadi kita bisa membangun PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, kemudian kita punya tanah land. Nah, land ini kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, distribusinya kurang bagus, bisa menjadi masalah. Tapi apabila kita manfaatkan dengan baik, maka tanah ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan Indonesia. Nah, ini kita lihat potensi energi baru terbarukan kita. Ya. Kita punya tenaga air berapa? 75 apa? Gigawatt. Itu MW itu megawatt. Ya, 75. Nah, kemudian ya pemanfaatannya masih 5%, sedikit kali. Panas bumi, kita punya 27 gigawatt. Banyak itu, 27 gigawatt. Pemanfaatannya sekarang lebih dari 4% lah, sekitar 6%, masih sedikit sekali. 27 gigawatt, luar biasa. Mikrohidro. Mikrohidro itu dia pembangkit listrik kecil-kecil. Sungainya juga tidak perlu besar. Kita punya 500 megawatt. Ini banyak ini. Biomas. Biomasa ini ya sisa-sisa sampah ladang sawit, perkebunan dan sebagainya, itu punya 49,8 gigawatt. Ini udah main giga-giga ya. Angin, kita punya angin 9 gigawatt. Energi surya 4,8 kilowatt hours per meter persegi per hari. Banyak itu. 4,8. Ya, kalau rumah kita ada 100 meter persegi ya, atau 50 meter persegi, berarti kita punya 50 kali 4,8 kan? Berarti kalau 50 kali 4,8 itu ada 240 kilowatt hours per hari. Banyak itu 240 kilowatt hours per hari. Ya. Nah, pemanfaatannya masih 0,0 sekian persen ya. Nah, kita punya gelombang. Gelombangnya berapa? 10 sampai 35 megawatt per kilometer. Ya, panjang pantai. Berarti banyak sekali sumber daya kita. Secara keseluruhan kita punya potensi energi baru terbarukan itu sebanyak 163 gigawatt. Luar biasa ya, pemanfaatannya baru 3,6%. Artinya ini adalah peluang besar kita untuk pengembangan energi baru terbarukan di masa yang akan datang. Ya. Oke, jadi ini akan menjadi lebih optimal lagi ya kalau kita misalnya di 2040 tidak dijual lagi mobil berbahan bakar energi fosil. Artinya kita mempunyai cadangan yang cukup besar untuk beralih dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Jadi nanti mahasiswa sudah pakai sepeda motor listrik ya, 2030 itu sudah dilarang menjual sepeda motor berbahan bakar fosil. Nah, kalau Anda lihat sekarang sudah mulai banyak SPBU yang tidak jual bensin lagi. Ya, paling rendah adalah Pertalite. Di wilayah-wilayah tertentu paling rendah adalah Pertamax. Pertalite aja enggak ada. Itu artinya kita dipaksa pindah dari
bahan bakar berbasis fosil menuju ke bahan bakar dengan energi baru terbarukan. Nah, ini apa namanya itu panas bumi yang ada di Indonesia sebanyak 27 gigawatt itu di Aceh ya, di Aceh ada 1.310 megawatt. Nah, banyak ya, ada di Selawah, ada di Loser, ada di beberapa tempat termasuk yang ada di Sabang. Lokasinya ada 17. Sumatera Utara ini sudah ada nih, ya Sumatera Utara ini sudah 4 sekarang. Dulu 2 dia, dulu 2 di daerah Brastagi sana ada 2, sekarang sudah 4. Di Sumatera Barat lagi pembangunan sekarang, ada 2 kalau saya tidak salah lagi dibangun, belum selesai. Nah, saya juga kecewa karena Aceh tidak jadi kemarin itu, sudah selesai tender tapi tidak jadi dibangun. Nah, yang paling banyak itu di mana? Di Jawa Barat. Jawa Barat itu ada di Gunung Salak ya dan sebagainya. Yogyakarta juga ada. Ada di Yogyakarta ada itu. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya ya. Banyak sudah Sulawesi juga ada ya. Sulawesi Utara sudah ada. Nah, artinya apa? Kita masih punya banyak lokasi yang belum dimanfaatkan untuk pembangunan energi baru terbarukan. Nah, ini kita lihat ya, di Sibayak, Sinabung, ya, dekat Gunung Merapi itu ada 2, sekarang 4 ya. Ini data lama, sekarang sudah 4. Ya, kemudian ada di Wayang Windu. Ya, di Wayang Windu ada di Patuha, ada kawasan Cibuni. Ini di Jawa Barat ya. Ada Kamojang, ya, ada di Darajat. Ada Ciberem, ada Dieng, ya, ada Lahendong. Lahendong itu ada di Sulawesi ya. Nah, ini artinya kita punya sumber daya alam yang cukup banyak, ya, cukup kaya kita di bidang ini. Ya, sehingga kita, nah, ini Simbol Buali di PLN punya Simbol Buali ini di Sarula, Sungai Penuh, Jambi ya, tambang sawah, Lumut Balai, Wai Panas, ya, Karaha, ya, Liang Argopuro, Tabanan Bali, dan Kota Mobagu. Nah, artinya apa? Kita, kalau kalian punya uang bisa memanfaatkan ini, kita masih punya tempat yang bisa dikembangkan. Ya, ini Pulau Weh. Pulau Weh kemarin diperkirakan bukan 100 ya, sekitar 75 paling rendah, 75 megawatt. Artinya kalau 75 itu sudah ya cukup lah ya untuk memenuhi kebutuhan listrik yang ada di Pulau Weh. Bahkan bisa dipindahkan ke Banda Aceh melalui laut. Ya. Ada Rantau Dadap, ya. Selawah bukan 280, bahkan ada kita 4 kali 110. Ya. Ada Pusuk Bukit ya, dan sebagainya. Ini menandakan kita betul-betul punya potensi panas bumi yang sangat besar. Tenaga air. Nah, kalau kita punya sungai besar, bisa membuat PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Tapi kalau sungainya kecil, bisa pakai mikrohidro. Ya, yang paling banyak itu di mana? Yang paling banyak itu ada di Papua. Berapa? 22 gigawatt. Ya, paling banyak di Papua. Nomor 2 di mana? Di Kalimantan ada 21 gigawatt. Nomor 3 ada di Sumatera 15 gigawatt. Kemudian di Sulawesi ada 10 gigawatt ya. Nah, ini adalah distribusi potensi tenaga air yang ada di Indonesia. Human resources. Saya sudah jelaskan di awal tadi bahwa sehebat apapun sumber daya alam kita, tapi kalau sumber daya manusia kita jelek, kualitasnya rendah, maka pemanfaatan sumber daya alam itu menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, kita juga harus mengembangkan sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi sumber pertumbuhan ekonomi utama. Ya, kita tahu banyak negara di dunia ini yang tidak mempunyai sumber daya alam, tapi bisa menjadi negara maju karena kualitas sumber daya manusianya bagus. Makanya saya sedih melihat mahasiswa kalau tidak serius belajar. Kenapa? Kalian adalah penerus bangsa ini. Kalau kualitasnya rendah, bangsa ini bisa hancur ya. Tapi kalau kualitas sumber daya manusianya bagus, maka Indonesia bisa lebih tumbuh berkembang dengan potensi yang luar biasa.
Nah, nilai tambah perekonomian tercipta dari sumber daya manusia yang berkualitas, artinya dia produktif, kreatif, ya, dan bisa menjadi inspirasi bagi yang lain, sehingga sumber daya yang tadinya mungkinnya nilainya sangat rendah, ya, bisa menjadi sangat mahal, ya. Kita tidak usah jauh-jauh. Coklat, kita punya banyak coklat, ya. Kita penghasil coklat terbesar, ya. Tetapi coklat yang kita jual coklat murah. Kenapa? Karena kita jual biji coklat kering. Nah, seharusnya kita bisa meningkatkan nilai tambah. Tidak hanya coklat kering kita jual, tetapi juga kita mulai menjual bubuk coklat, ya, cocoa powder. Kalau bisa lagi kita jual coklat yang lebih mahal lagi, ya. Saya pernah ketemu itu harga coklat satu kotak itu 1,2 miliar sekotak. Berapalah isinya itu? Tapi dia harganya 1,2 miliar rupiah. Dibandingkan dengan coklat kering 20.000 sekilo. Wah, berapa ton kita harus jual untuk mendapatkan satu kotak coklat yang mahal itu? Nah, ini semuanya terjadi karena sumber daya manusia kita sangat lemah, sehingga kita terpaksa menjual bahan baku, bahan mentah, bukan menjual barang jadi dengan nilai tambah. Kalau nilai tambah kita naik, maka kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar, pengangguran menurun, pendapatan masyarakat naik, perekonomian kita tumbuh lebih cepat lagi. Nah, ini kita lihat ya. Ini saya perbaiki nih pendidikan, udah berapa kali saya perbaiki nih, tapi masih ada typo-nya. Nah, ini kita lihat bahwa ini posisi 2019 ya, pendidikan. Ya. Nah, yang paling banyak di mana? Tidak tamat SD. Nomor 2, tamat SD. Ya. SLTP 94. Pendidikan tinggi lebih banyak dibandingkan dengan SMA. SMK itu yang paling rendah. Ya, ini menunjukkan bahwa perekonomian kita itu masih dikuasai oleh pendidikan menengah ke bawah. Ya. Nah, inilah salah satu sebab kenapa ekonomi kita tidak berkembang dengan lebih bagus. Makanya kalau kalian menjadi pencipta lapangan kerja, maka kita bisa meningkatkan peran lulusan dari perguruan tinggi dalam perekonomian. Nah, kita lihat ini pendidikan dan pekerjaan utama kita. Ya. Ya. Universitas itu yang paling tinggi itu apa? Di buruh, karyawan atau pegawai. Ya. Seharusnya bisa ke berusaha dengan dibantu orang lain. Ya. Nah, ini atau ke sini kita berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar. Nah, ini seharusnya kita nambah ke sini. Ya. Nah, kalau kita lihat SD, yang paling banyak di mana? Berusaha dibantu buruh tidak tetap. Ya. Kalau SLTP, yang paling banyak di mana? Kita masuk ke sini. Buruh, karyawan, pegawai. Sama dengan SLTA. SLTA ada 8 situ. Kemudian ada perguruan, ada SMK. Ya. Sama, di sini adalah buruh, karyawan, pegawai. Nah, kalau pertanian, wah ini sedikit sekali nih. Bahkan diploma tidak ada. Ya. Artinya kita di pertanian itu sangat lemah kita. Karena pendidikan kita juga rendah. Capital resources, kita lihat ini, bahwa kita punya sumber daya alam, kita punya sumber daya manusia yang bagus, itu harus didukung oleh sumber daya modal. Nah, kalau awal-awal kemerdekaan kita terpaksa pinjam, ya sampai sekarang masih belum habis pembayarannya. Nah, di sini perlu sumber daya kapital, ya. Modal. Ya. Nah, dari mana sumber daya modal ini? Berasal dari tabungan. Nah, tabungan ini yang akan menjadi akumulasi modal. Dan akumulasi modal ini diharapkan bisa menjadi investasi. Nah, investasi meningkat, kita tahu bahwa dari PDB menurut pengeluaran, salah satu sumber pertumbuhan ekonomi itu adalah peningkatan investasi. Nah, kalau kita tidak punya akumulasi modal, maka terpaksa kita harus
mengharapkan PMA. Nah, kalau PMA itu banyak hasil studi empiris membuktikan bahwa PMA ini hasilnya kembali ke negara yang memiliki modal itu. Artinya manfaat untuk kita itu relatif kecil. Bahkan bisa jadi kita itu tempat polusi saja. Mereka jual di tempat kita, mereka ambil sumber daya kita, mereka lakukan pencemaran, lalu uangnya kembali ke negara asalnya. Ya. Kalau PMDN masih lumayan sedikit ya, dia pakai sumber daya alam kita, walaupun dia melakukan pencemaran, tapi uangnya kembali ke negara kita. Nah, ini sumber modal kita ya. Nah, investasi rumah tangga, jangan salah ya, rumah tangga juga punya investasi. Apa contohnya? Ya, bisa saja dia mempunyai industri rumah tangga IRT, jual kue, jual kerupuk dan sebagainya. Nah, ini banyak industri tempat kita itu berasal dari industri rumah tangga. Nah, ini kita lihat distribusi tabungan. Nah, kalau kita lihat yang paling banyak di mana? 77% ya, tabungan itu berada di Pulau Jawa. Artinya banyak sekali nih, 3/4. Ya, 3/4 dari uang itu ada di Jawa. Ini bukan rasis ya, ini data. Kita nanti bisa lihat sendiri datanya di www.bi.go.id. Ini posisi Juli 2020. Ini sama aja, tidak berubah jauh dia. Ya. Nomor 2 di mana? Sumatera. Nomor 3 di mana? Kalimantan. Ya. Selanjutnya Sulawesi. Nah, Papua dan Maluku, ya, 2 kelompok itu padahal emas luar biasa banyak di sana, tetapi dia hanya mempunyai 1,42% dari total tabungan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana kredit? Nah, ternyata kredit juga menumpu di Jawa. 68,77% kredit itu disalurkan di Pulau Jawa. Itu artinya apa? Jawa yang potensi daerahnya yang semakin terancam. Kenapa terancam? Karena adanya overeksploitasi, kemudian daya dukung dan daya tampung lingkungannya juga mengalami penurunan. Tapi penumpukan aset, penumpukan investasi, dan penumpukan orang masih terkonsentrasi di Jawa. Ya, padahal Jawa itu luas wilayahnya sangat kecil dibandingkan dengan Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Nah, Bali dengan Nusa Tenggara aja 3,88%. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Maluku dan Papua. Nah, ini PMA ya. Ini ada 2019. Ini artinya kalau kita lihat PMA yang paling banyak itu di mana? Jawa Barat. Ya. Jadi hanya beberapa provinsi saja yang paling banyak itu. Ada Jawa Barat, ada Banten, DKI Jakarta, ya, ada Jawa Timur. 4 aja tuh. 4 saja wilayah utama dari investasi asing dan investasi dalam negeri. Ini PMDN, ya, PMDN dalam negeri. Apa namanya tuh? Masih tertumpu di sama ya, DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau dan sebagainya. Nah, ini kita lihat. Ini adalah kontribusi masing-masing pulau terhadap perekonomian Indonesia. Tadi kita lihat bahwa uang itu banyak dari Jawa dan terdistribusi di Jawa. Nah, bagaimana dengan perekonomian? Perekonomian juga demikian. Ya. Ini ada 59% ekonomi Indonesia itu disumbang oleh Pulau Jawa. Ya. 21% lebih disumbang oleh Sumatera, 8% oleh Kalimantan, 6% oleh Sulawesi. Nah, kenapa? Tadi kita sudah bahas bahwa sumber daya yang kita jual itu adalah sumber daya mentah, barang baku, bahan baku. Barang baku itu murah. Tadi kita ilustrasikan, coklat itu paling mahal 20.000 sekilo. Nah, kalau kita jadikan tepung, maka kita butuh 4 kilo, katakanlah 5 kilo. 5 kilo coklat, 5 kali 20.000 itu 100.000. Nah, kalau kita olah menjadi tepung coklat, maka berubah harganya dari 100.000 menjadi 600.000. Artinya kita mengalami peningkatan nilai tambah dari coklat itu
dari 100.000 ke 600.000. Ada penambahan 500.000. Nah, kalau penambahannya 500.000, maka kontribusi dari penambahan itu tentu saja lebih besar yang berasal dari industri olahan dibandingkan dengan mengandalkan bahan mentah, yaitu ilustrasinya. Sosial kapital. Kita lihat sosial kapital ya. Kenapa perlu sosial kapital ini? Karena dia berperan dalam melakukan optimalisasi semua sumber daya. Saya sudah jelaskan, kita punya sumber daya alam yang bagus, kita punya sumber daya manusia yang bagus, kita punya modal yang banyak, tapi kalau masyarakatnya tidak menerima, maka semua itu menjadi nonsen, tidak optimal ya. Jadi perlu, karena dia berperan dalam melakukan optimalisasi semua sumber daya yang ada. Kemudian modal sosial individu dan kolektif, ya bisa saja ya di suatu daerah itu mereka sangat welcome terhadap perubahan. Tapi ada juga di pihak lain masyarakatnya tidak mau berubah. Nah, kalau tidak mau berubah, maka pertumbuhan ekonominya juga kurang optimal ya. Jadi perlu sekali modal sosial ini. Nah, kemudian kita apa? Ada trust. Trust, kepercayaan. Ya, kalau masyarakat mempunyai kepercayaan kepada pemerintah misalnya, maka semua kebijakan pemerintah itu dengan mudah bisa dilaksanakan. Nah, ini kalau kita belajar di moneter, salah satu kebijakan moneter yang tidak terkait dengan kualitatif dan kuantitatif itu adalah moral suasion. Moral suasion itu artinya himbauan. Himbauan pemerintah, kalau dari pemerintah, atau himbauan dari bank sentral terhadap kebijakan moneter. Nah, kalau masyarakatnya mempunyai trust yang besar terhadap otoritas moneter, maka himbauan itu sangat efektif dalam membantu negara atau membantu bank sentral. Contoh, misalnya bank sentral mengumumkan ini keadaan devisa kita sangat sulit, rupiah mengalami depresiasi yang besar, maka mohon kepada pemilik uang yang punya dolar banyak, jual dolarnya supaya rupiah bisa mengalami penguatan atau apresiasi. Nah, kalau trust masyarakat tinggi terhadap pemerintah, maka masyarakat akan menjual dolarnya, membeli rupiah sehingga rupiah bisa stabil lagi. Ini salah satu contoh dari trust. Ya. Nah, trust itu bisa meningkatkan fleksibilitas. Ya. Artinya kalau pemerintah mau melakukan kebijakan, maka lebih fleksibel dibandingkan kalau tidak ada trust. Jadi sangat penting sosial kapital ini. Ya. Kita masuk ke health capital, sumber daya kesehatan. Nah, kita tahu bahwa kesehatan itu sangat penting bagi sumber daya manusia. Makanya saya mengajak adik-adik ya harus olahraga, tidak merokok, selalu sehat. Untuk apa? Supaya kita bisa lebih produktif. Ya, kalau kita sakit mana ada produktif? Kalau sakit ujian aja tidak bisa apa produktif ya. Kesehatan merupakan karakteristik penting dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bagus tapi sakit, itu tidak ada artinya. Kalaupun ada artinya, dia memberikan kontribusi yang sangat rendah. Kesehatan merupakan bagian penting dari kekayaan. Ya, kalau kita lihat, kita banyak uang tapi sakit-sakitan, itu jauh lebih tidak baik dibandingkan orang yang punya uang cukup-cukupan tapi dia sangat sehat. Ya, jadi dia tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk memperbaiki kesehatannya. Ya, tidak perlu. Karena dia sehat. Kalau tidak sehat itu artinya kalau semester depan kita belajar ekonomi lingkungan, kalau kita sehat artinya kita tidak perlu mengeluarkan biaya agar sehat. Karena mengeluarkan biaya itu adalah menghabiskan sumber daya yang kita miliki. Jadi sehat itu bagian penting dari kekayaan. Oke. Kemudian kesehatan mempengaruhi produktivitas. Ya, ini sudah jelas bahwa orang sehat itu bisa bekerja lebih lama, bisa bekerja lebih baik, bisa lebih produktif dibandingkan orang sakit. Ya. Hasil kesehatan terhadap perekonomian sangat penting. Ya, kita sudah rasakan selama pandemi ini kita mengalami penurunan ekonomi, bahkan kita mengalami krisis ekonomi yang cukup parah, pengangguran naik, kemiskinan bertambah dan sebagainya. Itu menandakan bahwa kita tidak boleh anggap enteng kepada sumber daya kapital ini, sumber daya kesehatan ini, karena sumber daya kesehatan ini memberikan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung terhadap perekonomian kita. Oke,
Terima kasih adik-adik. Ada pertanyaan sampai di jam ini?